Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang air, menyambung pekan lalu yang bersumber dari surat Al-Anbiya ayat 30. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Sekarang kita ingin sambungkan dengan salah satu ayat surat Al-Furqan ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu arsala riyaha busyram baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Dan Allah mengirimkan angin sebagai kabar gembira sebelum datang rahmatnya, dan kami turunkan dari langit air dalam keadaan suci, ma'an tahuran. Ini merupakan petunjuk dari daur, apa yang disebut dengan daur hidrologi, yaitu proses terjadinya pertukaran air dari laut ke udara kemudian kembali lagi ke laut. Ada satu kisah menarik dalam cerita 1001 hari dan 1001 malam yang dikisahkan seorang pangeran Khalaf namanya, ikut kompetisi di negeri Cina, katanya memperebutkan putri yang kalau berhasil menjawab pertanyaan dia akan menjadi suaminya. Sudah banyak yang dibunuh karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Persyaratannya kalau tidak bisa menjawab itu akan dibunuh. Pertanyaannya sederhana, ibu mana yang banyak melahirkan anak-anak dan membiarkan anak-anaknya itu mengembara sampai dia dewasa? Setelah dia dewasa, dia bisa memaksa untuk kembali kepadanya. Sang pangeran menjawab, laut. Benar katanya jawabannya itu. Ini mengingatkan kita pada ayat ini bahwa Allah menurunkan hujan, yang menurunkan hujan dari langit itu Allah. Manusia apakah bisa menurunkan hujan, membuat hujan? Hanya bisa membuat hujan buatan, dan biayanya sangat mahal. Misalnya untuk mencegah atau mematikan api di Kepulauan Riau itu dalam 30 hari itu biayanya sekitar 5-6 miliar untuk menurunkan air hujan. Bayangkan kalau seluruh wilayah Indonesia untuk menurunkan hujan itu begitu banyak, dan itu pun sebenarnya bukan membuat hujan, hanya mempercepat lajunya hujan ketika awan yang mengandung uap air itu sudah cukup banyak. Di atas kita sekarang ini bertonton air tetapi tidak jatuh. Bagaimana itu uap air bisa sampai ke udara? Tentu ada mekanisme yang sangat rumit. Mulai penguapan, kemudian ada angin tadi yang ditiupkan sampai kepada suatu tempat, dan setelah berkumpul maka dia turunlah hujan. Bagaimana bisa terjadinya tiupan angin? Kita belajar dari kecil bahwa itu terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin adalah udara yang berpindah. Bagaimana bisa berpindah? Ya, karena perbedaan tekanan. Bagaimana bisa menjadi perbedaan tekanan udara? Karena perbedaan panas. Tentu ini manusia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dan uap air ini tidak bisa naik terus, hanya sampai sekitar 2 km. Setelah itu dia akan turun lagi sebagai hujan. Kalau kita misalnya naik ke Gunung Bromo menyaksikan pagi hari, kita seolah-olah berada di atas awan, karena Gunung Bromo memang lebih sekitar 3000 meter. Jadi 2000 meter itu ada di bawah kita. Kita melihat seakan-akan kita berada di atas awan. Tidak terus sampai ke atas, tapi hanya sampai situ. Kalau sampai, bagaimana mekanismenya bisa hanya sampai 2000 meter di atas permukaan laut, kemudian turun kembali ke bumi?
tentu ini suatu mekanisme yang rumit. Mungkin teman-teman dari geofisika yang bisa menjelaskannya. Yang penting bagi kita adalah bahwa semua kejadian di alam ini ada mekanismenya yang sangat rumit namun sangat terkendali. Jadi air itu dari laut kemudian menguap, pindah ke tempat lain, berkumpul, jatuh jadi hujan, kemudian masuk ke dalam tanah, sebagian diuapkan oleh tumbuh-tumbuhan lewat daunnya, sebagian tersimpan, sebagian lagi mengalir ke laut. Karena itu kalau manusia menghalang-halangi sunnatullah yang diterapkan untuk air itu, itulah yang sering terjadi banjir misalnya karena tidak diberi kesempatan untuk menyerap. Beruntung kita di kampus ini mempunyai 6 danau untuk menampung air sehingga air yang turun dari langit itu tidak serta-merta mengalir ke laut. Ada tempat-tempat istirahat untuk memberi manfaat, memberi kehidupan, ada ikan, ada flora dan fauna di situ. Saya kira demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa segala sesuatu yang di alam ini ada aturannya, ada sunnatullah. Dan itu beberapa petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita mempelajarinya. Inilah yang barangkali yang disebut bahwa Al-Quran itu sumber ilmu. Tinggal kita bagaimana menggalinya, menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada di alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.